Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillah, semoga di hari Sabtu, di hari terakhir minggu ini buat sekolah tetap semangat ya, gitu buat kegiatan sekolah, belajar mengajarnya. Nah, hari ini ibu mau ngasih layanan ke anak-anak gitu ya. Nah, sebelum ngasih layanan, izinkan ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Cindra Zuandara ya. Terus ibu juga mau anak-anak perkenalan satu-satu. Boleh? Dari ini, boleh itu. Sama ini Ririn. Ini Iis. Salsa. Raisa. Siapa? Rumaisa. Habibah. Habibah. Oke. Udah pada kenal kan ya satu sama lain ya? Nah, ibu mulai aja ya. Ibu mau ngasih layanan, yaitu layanan etika dan sopan santun. Kenapa? Supaya anak-anak tahu soal etika, tahu bagaimana sopan santun, terus juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Apa itu etika? Etika ialah norma atau aturan yang dipakai oleh manusia untuk bergaul. Kata kuncinya adalah norma atau aturan yang dipakai untuk bergaul, itu etika ya. Kalau misalkan sopan santun itu tingkah laku atau sikap kita yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita rasakan dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi kata kuncinya tingkah laku atau sikap ramah kita terhadap orang lain atau yang terhadap kita lihat, terhadap apa yang kita rasakan, itu ya. Nah, etika dan sopan santun ini tuh saling berhubungan gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nah, etika dan sopan santun itu penting dilakukan di masyarakat gitu ya. Sebagai seorang makhluk sosial. Anak-anak kan makhluk sosial ya, termasuk ibu. Tahu makhluk sosial apa? Tahu? Kelas 5? Makhluk sosial? Ada yang tahu? Dia tahu. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan orang lain, yang interaksi dengan orang lain, yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, kita perlu punya etika dan sopan santun. Coba tadi siapa yang tahu etika apa? Etika tadi apa kata kuncinya? Etika tadi norma atau aturan yang dipakai untuk bergaul. Coba satu orang. Ada? Norma atau aturan? Sok sama ibu dibantuin. Norma atau aturan untuk bergaul. Oke. Kalau sopan santun dia apa? Tingkah laku atau sikap ramah kita terhadap lain. Sekarang kenapa sih etika sama sopan santun itu sangat penting gitu ya? Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun ia berada. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan sikap santun, ramah, nah kita itu menghargai orang lain dan dihargai oleh orang lain. Coba kalau misalkan orang lain nggak sopan sama kita merasa dihargai apa enggak? Enggak kan? Terus kalau misalkan kita juga nggak sopan sama orang lain, misalkan gitu, kan orang lain juga merasa kenapa ya orang ini nggak sopan, terus mereka tidak dihargai. Nah, terus ada juga kan, pernah dengar gak? Di mana langit dipijak, di situ, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, etika dan sopan santun itu harus ada ya. Jadi, oke. Selanjutnya, contoh sikap sopan santun itu bisa diterapkan di mana aja sih? Ada yang tahu? Etika dan sopan santun itu bisa diterapkan di mana aja? Di sekolah, terus di rumah, terus di lingkungan. Betul ya, itu tiga-tiganya betul. Jadi etika dan sopan santun itu bisa diterapkan di manapun dan kapanpun gitu ya, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang ibu cuma mau jelaskan contoh di lingkungan rumah ya, di rumah gitu. Yang pertama contohnya itu
tidak berbicara kasar kepada orang tua. Nah, jadi ketika kita berbicara sama orang tua, kita nggak boleh nih suaranya tuh lebih tinggi dari orang tua gitu, atau nggak malah marah-marah gitu. Siapa yang suka marah-marah? Ada? Ada. Jangan ya. Jadi kalau misalkan orang tua lagi ngobrol, lagi berbicara, didengarkan, dijawab yang lembut. Kalau misalkan nih dipanggil, misalkan namanya Rini misalkan, terus bilangnya suka apa, Jom? Kalau dipanggil Ririn gitu. Iya, kayak iya. Ada yang suka bilang naon gitu. Ada? Nah, itu nggak sopan ya. Kalau misalkan itu yang sopan, kah atau enggak pulang kayak gitu. Iya, Bu, kayak gitu ya. Terus yang kedua, itu tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, siapa yang suka suruh-suruh sama orang tuanya? Misalkan di rumah nih, Mama, pangnyandakeun ini mah gitu. Kalau bisa kita yang menolong orang tua. Sebisa mungkin jangan memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan ya. Terus yang ketiga, itu ada mematuhi nasihat orang tua. Nah, kalau dikasih tahu sama orang tua, dikasih nasihat, itu didengerin. Jangan, si mama ngomong wae, si mama ngomong wae. Jangan kayak gitu ya. Dengerin, karena nasihat itu kayak tanda sayang orang tua gitu kepada anak-anaknya. Terus yang keempat itu tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, ini juga sering nih anak-anak gitu ya. Itu kalau misalkan orang tuanya lagi ngobrol gitu ya, kalau lagi ngomong terus tiba-tiba dipotong gitu. Nah, itu kan gak sopan, gak enak juga ya. Orang tua belum ngomong selesai, kita udah motong gitu. Coba tadi di rumah apa aja contohnya? Sopan santun apa aja? Tidak memerintah, tidak berbicara kasar. Oke, terus apa lagi? Mematuhi nasihat orang tua, sama tidak memotong pembicaraan orang tua. Oke, selanjutnya contoh sikap sopan santun di sekolah. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu di sekolah? Iya, sopan santun pada guru. Siapa lagi? Kepada teman. Suaranya yang gede. Kepada teman terus. Oke, ini ibu sebutin ya. Yang pertama itu menghormati bapak dan ibu guru. Nah, kan di sini banyak ya, ada dari kelas 1 sampai kelas 6, terus ada juga bapak ibu guru yang di kantor, yang di sekolah gitu ya. Nah, itu harus dihormati. Nah, sama dihargai ya. Kita tuh bisa menerapkan senyum. Jadi kalau ada orang senyum, jangan yang baut gitu ya, cemberut gitu kan, orang lain gak enak ya lihatnya gitu. Terus salam, sama kalau ada ibu guru, bapak guru, salam gitu. Terus sapa, Bu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak gitu. Terus sopan sama santun tentunya ya. Terus yang kedua itu ada memperhatikan guru yang sedang menerangkan materi pelajaran. Nah, siapa yang suka nih kalau misalkan gurunya lagi nerangin materi atau belajar, suka nggak fokus lihatnya kemana aja gitu, atau nggak ngobrol sama temennya, atau misalkan mainan apa gitu. Nah, itu gak sopan ya, tidak beretika, kurang beretika gitu. Jadi ketika gurunya nih lagi di depan, lagi nerangin gitu ya, lagi capek gitu nerangin pelajaran buat anak-anak supaya ngerti, supaya bisa, tapi nggak diperhatiin, nggak disimak, nanti gurunya ngerasa aduh nggak dihargai nih ibu. Padahal ibunya tuh misalkan dari rumah capek-capek gitu, udah siapin materinya, udah siapin ininya, tapi nggak dihargain, nggak diperhatiin sama anak-anaknya. Nah, itu sedih banget rasanya. Jadi kalau ibu guru menerangkan itu diperhatikan ya. Terus yang ketiga itu mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan oleh guru. Nah, kalau misalkan nih guru ngasih tugas, ngasih PR, itu harus dikerjakan. Jangan yang kayak ibu PR wae ibu mah. Dan yang kayak gitu ya, kerjain dengan ikhlas, karena emang tugas sama PR itu supaya kita tuh berlatih di rumah supaya bisa ya. Oke. Lalu yang terakhir nih ada memberi salam saat bertemu, tadi udah ya. Jadi yang apa aja tadi di sekolah? Sopan santun. Terus apa aja yang sopan santun? Memperhatikan guru. Terus menghormati guru. Terus apa lagi? Mematuhi dan melaksanakan
Tugas perintah guru. Oke, sip. Terus sekarang contoh sopan santun di lingkungan masyarakat. Siapa yang tahu? Apa? Banyak loh. Mungkin tanpa kalian sadari, tanpa anak-anak sadari juga udah menerapkan itu di masyarakat gitu. Nih Ibu sebutin ya. Yang pertama itu ada menghargai dan menghormati semua warga masyarakat. Jadi anak-anak ketika bertemu siapapun, misalkan ada Bapak RT, ada Ibu RT, ada Ibu Lurah, misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang lewat, itu juga harus dihormati, dihargai, kasih senyum, salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Terus kalau misalkan lewat di jalan gitu, terus ada yang nongkrong gitu ya, bapak-bapak atau ibu-ibu kayak lagi ngobrol, punten Ibu gitu, miring ngalangkung gitu, biar sopan sama santun. Terus yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini biasanya nih anak-anak suka ada nggak yang berbeda pendapat terus malah jadi berantem gitu. Ada saya nama beda aja kurang misalkan gitu, dia mah beda sama aku gitu. Nah, kalau perbedaan pendapat itu wajar ya, kan orang-orang setiap isi kepala, setiap orang itu kan beda-beda ya. Misalkan Ririn ini Is ya, Is punya ide A, Ririn punya ide B. Nah, itu nggak bisa disalahkan, semuanya itu benar. Nah, kalau misalkan kalian berbeda pendapat, coba satukan apa jalan tengahnya. Misalkan ide Ririn ini, ide Is ini, satuin, nanti ketemu ide C yang lebih luar biasa. Nah, jadi menghargai pendapat orang lain ya, jangan malah menghakimi atau pendapat dia mah salah gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, tapi coba mufakat gitu, dimusyawarahkan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti atau menghina orang lain. Nah, itu juga salah satu tindakan tidak terpuji ya. Apalagi menghina orang lain tuh biasanya suka ngejek-ngejek ya sama teman-temannya. Misalkan apalagi ini biasanya suka nama ayahnya gitu. Atau enggak body shaming, tau body shaming? Yang misalkan kamu mah badannya kecil gitu, kamu badannya besar misalnya gitu, kamu mah misalkan kulitnya warnanya ini. Nah, itu nggak boleh ya, itu menghina, itu juga tidak beretika dan tidak memiliki sopan santun. Terus yang keempat nih, ada ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalkan ada nih kerja bakti, gotong royong, misalkan gitu, bebersih lingkungan, bisa nih anak-anak supaya bisa tindakan etika dan sopan santunnya itu ikut membantu. Terus misalkan karena perempuan-perempuan nih gak bisa ngangkat-ngangkat yang berat-berat, bisa ikut sama ibu-ibunya, ikut bantuin masak, bikin pisang goreng misalkan, bikin esnya gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk terjun di masyarakat. Oke, coba kalau di masyarakat tadi contohnya apa aja? Tidak menghina orang lain, terus menghargai masyarakat, terus tidak menyakiti, sama ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Oke. Terus selanjutnya kita akan bermain games. Nah, sebelum main games, Ibu punya tepuk. Namanya tepuk tomat ya. Gini bunyinya. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Oke, sekarang kita mau main game ya. Coba, siapa dulu yang mau pertama? Dari sini, dari sini, dari sini. Dari sini ya. Oke. Oke. Coba, mau warna apa ininya? Biru. Boleh. Sok boleh di ini ya. Oke, 3. Coba maju 3. Ke sini. 1, 2, 3. Oke. Nah, coba lihat gambarnya ya. Itu ada apa gambarnya? Bapak guru sedang menjelaskan. Nah, tadi bisa diceritain nggak kalau misalkan Bapak guru sedang menjelaskan, kita harus seperti apa? Harus fokus. Harus fokus. Terus? Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol, betul.
Tidak boleh Apa? Harus berpikir kemana-mana. iya betul, beri kemana-mana. Betul ya. Oke, selanjutnya Iis ya. Boleh. 2. Yang mana? Mau yang mana bebas. Tuh 2. Nah, coba kita lihat. Ini gambarnya apa? Coba. Salam. Itu gambarnya ketika kita sedang mau berangkat ke sekolah. Biasanya apa yang dilakuin? Salam dulu, minta izin dulu sama orang tua. Wah, mau pergi ke sekolah. Nah, coba apa aja tadi? Salam, terus berpamitan. Oke, betul. Coba selanjutnya siapa? Salsa. Oke, Salsa boleh. 1. Oke. Nah, itu gambarnya apa? Marah-marah. Nah, itu gambarnya kalau misalkan temen kita berbicara kasar nih sama kita gitu, misalkan keluar bahasa kotor gitu ya. Nah, itu perasaannya kayak gimana? Sakit ya, sedih gitu. Terus biasanya apa yang mau Salsa lakuin gitu? Maaf, terus apa? Ngasih tahu ya. Kasih tahu, jangan ngomong kayak gitu, kurang sopan, nggak sopan gitu ya, walaupun ke teman, apalagi kalau ke orang tua gitu ya, nggak boleh ya. Terus selanjutnya boleh. Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu gambarnya kalau kita nih, misalkan Raisa punya salah nih sama temennya, biasanya apa yang Raisa lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Contohnya kayak gimana? Misalkan, oh ya salaman. Terus gimana? Jangan maafin aku ya, aku salah, misalkan gitu ya. Kita jangan gengsi buat minta maaf, karena minta maaf itu tidak menjadikan seseorang itu rendah atau tinggi ya. Dan yang mau meminta maaf ataupun yang mau memaafkan itu hatinya mulia. Nah, jadi jangan malu. Kalaupun kita ada salah, kita minta maaf aja gitu ya. Selanjutnya lagi dari ini lagi, dari Ririn. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, itu gambarnya apa? Kalau kita ketemu misalkan sama kakak kelas gitu, biasanya apa yang dilakuin? Menyapa. Bilang salam. Terus saya ngobrol sama kakak kelasnya gitu ya. Oke, good job. Selanjutnya siapa? Is. Oke, 3. 1, 2, 3. Nah, sama gambarnya. Tadi kalau misalkan Is seandainya berbuat salah sama teman-teman, atau misalkan ada teman Is yang berbuat salah sama Is, apa yang mau Is lakuin? Minta maaf. Terus kalau ada yang minta maaf sama Is mau gimana? Memaafkan? Memaafkan ya. Oke, selanjutnya siapa tadi? Salsa. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. 1, 2. Oke, tadi yang Ibu jelasin apa? Apa itu etika? Etika adalah terus satu. Wah, caboy kasarnya apa ini? Aturan yang dipakai manusia bergaul. Oke, good job. Coba selanjutnya. Satu. Mana yang bisa? Oke. 1. Oke, pertanyaannya sama. Mundur 2 langkah atau 2. Pertanyaan, apa itu etika tadi? Etika adalah norma aturan manusia untuk bergaul. Oke, good job. Oke, selanjutnya Ririn lagi. Oke, 6. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini gambarnya ketika Ririn main ke rumah teman. Biasanya ngapain? Ngapain dulu nih? Gitu. Ketuk pintu. Ketuk pintu. Assalamualaikum dulu ya. Terus sampai iya, ngajak dia main. Pantas gak kalau misalkan kita main ke rumah teman terus kita tiba-tiba masuk ke rumahnya? Enggak. Misalkan mau main nih ke rumah Is,
Misalkan gitu langsung masuk. Sopan nggak? Nggak sopan ya. Berarti kita harus apa dulu? Salam dulu. Iis, assalamualaikum Iis, main yuk gitu. Oke, good job. Selanjutnya Iis. Oke, 6. Tadi di mana? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Sebutkan kepada siapa saja kita harus beretika dan sopan santun. Siapa aja? Teman, orang tua, guru. Oke. Terus apa sama? Satu lagi apa? Masyarakat. Betul, good job. Selanjutnya Salsa. 6. Wow. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dilewat ya sekali nanti pas main. Oke. Selanjutnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Boleh nih ambil kesempatan. Yang mana? Ini apa ini? Ini boleh ambil. Apa tanggapanmu ketika ada teman yang berbicara kasar? Apa? Ada yang berbicara kasar tadi gimana? Memberi? Tahu ya. Kalau itu tidak baik. Itu tidak sopan. Betul. Selanjutnya tadi kita Ririn. Oke. 5 tadi di mana nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Apa saja manfaat beretika dan sopan santun? Apa aja? Bisa saling menghargai. Terus banyak disukai masyarakat, betul. Aduh, mantap, bisa lebih berarti bagi orang lain. Good job. Selanjutnya Is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maju 2 langkah. 1, 2. Nah, coba gambarnya apa itu? Menyontek. Kalau ada teman kita yang mencontek, gimana perasaannya sama apa? Iis. Kalau mencontek nih gitu, Iis lagi ngerjain terus ada yang mencontek gitu, itu kan nggak sopan gitu. Kita harus apa? Menegurnya, bilang kayak gimana? Jangan nyontek, itu tidak sopan, tidak beretika gitu. Oke, good job. Selanjutnya siapa? Salsa. 3. 1, 2, 3. Di mana saja kita harus beretika dan sopan santun? Di sekolah. Di rumah. Di lingkungan masyarakat. Betul, good job. Selanjutnya Taisha. Aduh, dikit lagi nih. Oke, 3, nggak apa-apa. Tuh 2, 3. Oke, nah gambarnya apa tuh? Membantu orang tua menyeberang. Nah, gimana? Apa yang akan Reisa lakukan ketika ada nenek-nenek nih atau orang tua atau kakek-kakek yang mau menyeberang, kesulitan menyeberang gitu? Membantunya gitu ya. Bilangnya gimana? Nih, maaf. Mau menyeberang biar saya bantu. Oke, good job. Selanjutnya Ririn lagi. Dikit lagi, ayo. 2. Mana? Yang mana Ririn? Oke, finish ya berarti. Oke, good job. Selanjutnya Is 3. Mana yang Is? Oke. 1, 2, 3. Oke, kesini aja. Good job, finish. Oke, selanjutnya 1. Nah, pertanyaannya sama. Kalau misalkan Salsa main ke rumah temennya, misalkan ke Raisya, gimana? Mengetuk pintu. Terus? Mengucapkan salam gitu. Terus kalau misalkan ada temen, misalkan Raisya main ke rumah Salsa, gimana? Salsa jawabnya apa? Misalkan assalamualaikum sambil ngetuk pintu. Waalaikumsalam. Terus dibukakan pintunya, disuruh suruh duduk. Masa Raisya nanti di depan gitu kan ya?
gitu. Kalau ada tamu juga gitu ya, disambut tamunya, disuruh masuk, dikasih apa jamuan gitu, makan, minum misalkan gitu. Oke, selanjutnya Raisa. 1. Nah, ini ya. Di mana saja kita harus beretika dan sopan santun? Di rumah. Di rumah, Di lingkungan. di lingkungan masyarakat, terus Di sekolah. di sekolah. Good job. Lagi tadi salah ya, lagi. Ya, dikit lagi. Semangat. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job. Selanjutnya lagi. 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terakhir apa tuh? Apa saja manfaat beretika dan sopan santun? Dia apa? Dihargai dan saling menghargai, menghormati. Terus punya banyak teman. Terus tidak ada apa? Perselisihan. Oke, good job. Nah, udah finish satu kali lagi berarti ya. Oke, good job. Nah, gamenya udah selesai. Sekarang Ibu mau tepuk selamat pagi coba ya. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Oke, nah lagu itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang udah tahu etika sama sopan santun? Udah ngerti? Udah paham? Siap menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Siap, karena etika dan sopan santun itu penting ya. Dimanapun anak-anak berada, etika sama sopan santun itu perlu atau sangat penting untuk dilakukan ya. Oke, nah Ibu punya ini AKPD. Nanti boleh dikerjain di rumah ya. Oke, ini buat Ririn, ini buat Salsa, ini buat Raisa. Oke. Nah, mungkin demikian layanan berkenaan dengan etika dan sopan santun yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih ya sudah mengikuti layanan ini dan semoga bisa menerapkan etika dan sopan santun di kehidupan sehari-hari. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Everybody knows I want you, but I've always been